Di bawah langit pagi yang biru jernih, desa Sukamaju terbangun dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih menempel di daun-daun pisang. Desa kecil di lereng bukit Jawa Tengah ini dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang menjulang, menciptakan pemandangan yang damai namun sederhana. Di salah satu sudut desa, berdiri rumah bambu sederhana dengan atap genteng yang sudah mulai usang. Di sanalah Tuki Jem, seorang gadis berusia 22 tahun, tinggal bersama ibunya, Bu Sari, dan dua adiknya, Siti dan Budi. Tuki Jem bukan gadis yang menonjol karena kecantikan mencolok, tetapi wajahnya yang polos dengan senyum tulus selalu membuat orang-orang di desa merasa hangat. Rambutnya yang panjang dan hitam legam biasanya diikat sederhana dengan karet gelang, dan pakaiannya tak pernah lebih dari kain katun sederhana yang sudah sedikit pudar warnanya. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun sebelum matahari terbit. Dengan cekatan, ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Nasi hangat, sambal terasi, dan tempe goreng yang masih mengepul. Aroma masakan sederhana itu memenuhi ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak. "Jem, jangan lupa bawa keranjang besar ke pasar, ya? Tomat kemarin laku keras," ujar Bu Sari sambil mengipasi bara di tungku. Wanita berusia 50 tahun itu, meski wajahnya penuh kerut karena kerja keras, masih memiliki semangat yang tak pernah padam. Ia adalah tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit. "Iya, Bu. Saya juga bawa wortel sama kolplai, siapa tahu laku," jawab Tuki Jem sambil tersenyum. Ia mengambil keranjang anyaman besar, mengisi sayuran segar yang dipetik dari kebun kecil di belakang rumah, lalu berjalan menuju pasar desa yang berjarak sekitar 1 kilometer. Langkahnya ringan, meski beban keranjang di pundaknya cukup berat. Di sepanjang jalan, ia menyapa tetangga dengan ramah. "Pagi, Embok. Jagungnya sudah panen belum?" tanyanya pada seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. "Pagi, Jem. Besok, kalau mau, mampir ya, ambil beberapa," balas Mbok Rahmi sambil terkekeh. Tuki Jem hanya mengangguk. Senyumnya tak pernah pudar. Di desa ini, ia dikenal sebagai gadis yang selalu membantu tanpa pamrih. Ia sering mengantar sayuran gratis untuk tetangga yang sedang sakit, atau mengajari anak-anak kecil membaca di balai desa saat sore hari. Bagi Tuki Jem, kebahagiaan adalah melihat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Di pasar, Tuki Jem sibuk melayani pembeli. "Tomatnya segar, Bu, cuma 2.000 per ons," serunya dengan suara ceria. Ia pandai menarik hati pelanggan, tak hanya karena sayurannya yang selalu segar, tetapi juga karena sikapnya yang sopan dan ramah. Namun, di balik keceriaannya, Tuki Jem menyimpan mimpi besar. Ia ingin adik-adiknya, Siti yang berusia 12 tahun dan Budi yang berusia 10 tahun, bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Ia tahu biaya pendidikan mahal, dan penghasilan dari berjualan sayur hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah mereka pun mulai rapuh. Atapnya bocor setiap hujan, dan dinding bambunya sudah mulai lapuk. Sore itu, setelah pasar sepi, Tuki Jem kembali ke rumah dengan keranjang yang hampir kosong. Ia menghitung hasil penjualan hari itu, cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk beberapa hari ke depan. Saat ia sedang menjemur pakaian di halaman, suara mesin mobil yang asing memecah kesunyian desa. Warga sekitar mulai berbisik dan menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah Tuki Jem. Mobil seperti itu jarang sekali terlihat di Sukamaju, kecuali saat ada pejabat dari kota yang berkunjung. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan jas hitam dan kacamata, turun dari mobil. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi, asisten dari seorang miliuner terkenal di Jakarta bernama Pak Darmawan. Warga desa yang penasaran mulai berkumpul di sekitar rumah Tuki Jem, berbisik-bisik tentang kedatangan tamu tak biasa ini. Tuki Jem, yang masih memegang kain basah di tangannya, menatap pria itu dengan bingung. "Selamat sore, Nona Tuki Jem. Saya datang atas nama Bapak Darmawan, seorang pengusaha sukses di Jakarta. Kami sedang mencari seseorang untuk menjadi ibu sementara bagi putri beliau, Putri, selama 6 bulan, ujar Pak Budi dengan nada sopan namun tegas. Ia menjelaskan bahwa Putri, yang berusia 5 tahun, kehilangan ibunya sejak bayi, dan Pak Darmawan ingin anaknya merasakan kasih sayang seorang ibu, meski hanya untuk waktu singkat. Tuki Jem terpaku. "Saya? Ibu sementara? Tapi, saya cuma gadis desa,"
"Pak, saya nggak tahu apa-apa soal kota, apalagi soal anak orang kaya," katanya polos, suaranya penuh keraguan. Pak Budi tersenyum kecil. "Justru karena kebaikan hati dan kesederhanaanmu, Nona. Kami mendengar tentangmu dari kepala desa. Katanya, kau adalah orang yang paling penyayang di sini." Pak Budi lalu menyebutkan bayaran yang ditawarkan, jumlah yang begitu besar hingga Tuki Jem hampir tak percaya. Uang itu cukup untuk memperbaiki rumah mereka, membayar sekolah Siti dan Budi hingga lulus, dan bahkan membeli lahan kecil untuk kebun baru. Namun, tawaran itu juga berarti ia harus meninggalkan desa, keluarga, dan kehidupan yang ia kenal selama ini. Pikiran Tuki Jem bercampur aduk. Ia memandang ibunya, yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh harap. Malam itu, setelah Pak Budi pergi dengan janji akan kembali esok pagi, Tuki Jem duduk bersama Bu Sari di beranda rumah. Cahaya bulan menerangi wajah mereka, dan suara jangkrik mengisi keheningan. "Jem, ini kesempatan besar. Pikirkan adik-adikmu. Pikirkan masa depan kalian," ujar Bu Sari lembut, memegang tangan anaknya. Tuki Jem menunduk, air matanya menetes pelan. "Tapi, Bu, kalau saya gagal? Kalau saya nggak bisa jadi ibu yang baik untuk anak itu? Saya takut." Bu Sari memeluknya erat. "Kau punya hati yang besar, Jem. Itu sudah lebih dari cukup. Percayalah pada dirimu sendiri." Malam itu, Tuki Jem berdoa lama, memohon petunjuk. Ia memikirkan Siti, yang selalu bermimpi jadi dokter, dan Budi, yang ingin jadi insinyur. Ia memikirkan atap rumah yang bocor dan impian keluarganya yang selama ini terkubur karena keterbatasan. Dengan hati yang masih ragu namun penuh tekad, ia akhirnya berkata, "Baik, Bu. Saya akan coba. Demi keluarga kita." Keesokan paginya, saat matahari baru muncul di ufuk timur, Tuki Jem berdiri di depan rumah dengan tas sederhana berisi pakaian dan beberapa kenang-kenangan dari desa. Siti dan Budi memeluknya erat, menangis sambil berjanji akan rajin belajar. Warga desa berkumpul untuk melepasnya, beberapa di antaranya memberikan doa dan kalung bunga sederhana sebagai tanda kasih. Ketika mobil mewah itu kembali datang, Tuki Jem menoleh sekali lagi ke rumahnya, ke sawah hijau, ke kehidupan yang selama ini ia jalani. Dengan langkah berat namun penuh harapan, ia naik ke mobil, menuju dunia baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit Sukamaju masih diselimuti embun pagi ketika mobil mewah yang membawa Tuki Jem meninggalkan desa. Debu jalan tanah berterbangan di belakang ban mobil, seolah menjadi tanda perpisahan antara Tuki Jem dan kehidupan sederhana yang selama ini ia kenal. Di dalam mobil, Tuki Jem duduk kaku, tangannya memegang erat tas kain sederhana yang berisi pakaian dan kalung peninggalan ayahnya. Melalui jendela, ia menatap sawah hijau yang perlahan menghilang dari pandangan, digantikan oleh jalan beraspal dan pemandangan yang semakin asing. Hatinya bercampur antara harapan dan ketakutan. "Ya Tuhan, kuatkan hati hamba," gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh Pak Budi yang duduk di kursi depan bersama sopir. Pak Budi, dengan jas rapi dan kacamata yang selalu ia benarkan, menoleh ke belakang. "Nona Tuki Jem, jangan khawatir. Bapak Darmawan orang baik, dan Putri, dia anak yang manis, hanya sedikit sulit didekati. Kau pasti bisa," katanya dengan nada menenangkan. Tuki Jem hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Terima kasih, Pak. Saya cuma nggak biasa dengan semua ini," jawabnya, menunjuk ke arah interior mobil yang mewah, dengan kursi kulit lembut dan pendingin udara yang membuatnya sedikit menggigil. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu berjam-jam. Tuki Jem, yang belum pernah bepergian jauh, terpana melihat pemandangan yang berubah di sepanjang jalan. Dari sawah dan perbukitan, kini ia melihat jalan raya yang ramai, truk-truk besar, dan papan reklame dengan gambar-gambar mencolok. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, ia memperhatikan orang-orang kota yang berjalan cepat, sibuk dengan ponsel mereka. "Apa saya bisa hidup di tempat seperti ini?" pikirnya, hatinya semakin berdebar. Ia teringat wajah Siti dan Budi yang menangis saat ia berpamitan, juga pelukan hangat Bu Sari yang penuh doa. "Demi mereka, saya harus kuat," tekadnya dalam hati. Saat matahari mulai condong ke barat, mobil akhirnya memasuki kawasan elit di Jakarta. Jalanan di sini berbeda, lebih rapi dan dipenuhi pohon-pohon besar yang tertata indah.
Tuki Jem terbelalak ketika mobil berhenti di depan gerbang besi megah dengan ukiran rumit. Di balik gerbang, terlihat manshan besar dengan dinding putih bersih, jendela-jendela lebar, dan taman luas yang dihiasi air mancur. "Ini, rumah Bapak Darmawan?" tanya Tuki Jem, suaranya hampir bergetar. Pak Budi terkekeh. "Benar, Nona. Selamat datang di rumah baru Anda untuk 6 bulan ke depan." Tuki Jem turun dari mobil, kakinya terasa lemas. Seorang pelayan wanita berpakaian seragam rapi membukakan pintu gerbang dan menyambutnya dengan senyum sopan. "Selamat datang, Nona Tuki Jem," katanya, tapi nada suaranya terasa formal, membuat Tuki Jem semakin merasa tak nyaman. Ia mengangguk canggung, menggenggam tasnya lebih erat. Di dalam manshan, Tuki Jem langsung disambut oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal besar bergoyang pelan di langit-langit, dan perabotan kayu yang terlihat mahal memenuhi ruangan. Bau bunga segar dari vas-vas besar memenuhi udara. Namun entah mengapa, rumah itu terasa dingin, tanpa kehangatan seperti rumah bambunya di Sukamaju. Pak Budi mengantarnya ke sebuah ruangan luas yang ternyata adalah ruang tamu. "Silakan duduk, Nona. Bapak Darmawan akan segera datang," ujarnya sebelum meninggalkan Tuki Jem sendirian. Tuki Jem duduk di ujung sofa besar, merasa kecil di tengah ruangan yang luas. Ia memperhatikan sekeliling, mencoba menenangkan diri. Tak lama, langkah kaki terdengar, dan seorang pria tinggi dengan wajah tegas namun tampan memasuki ruangan. Itu adalah Pak Darmawan, pria berusia sekitar 40 tahun dengan aura penuh wibawa. Matanya tajam, namun ada sedikit kelelahan di wajahnya. "Selamat sore, Tuki Jem. Saya Darmawan. Terima kasih sudah mau datang," katanya dengan suara yang dalam namun lembut. Tuki Jem bangkit berdiri, hampir menjatuhkan tasnya karena gugup. Selamat sore, Pak. Saya harap bisa membantu," jawabnya tergagap. Pak Darmawan tersenyum kecil, mengangguk. "Saya dengar banyak tentangmu dari Kepala Desa Sukamaju. Putri, anak saya, membutuhkan seseorang yang bisa memberinya kasih sayang. Saya sibuk dengan pekerjaan, dan saya ingin dia bahagia." Sebelum Tuki Jem sempat menjawab, seorang gadis kecil muncul dari balik pintu. Rambutnya panjang, diikat rapi dengan pita merah, tapi wajahnya murung. Itu Putri, anak berusia 5 tahun yang kini menjadi tanggung jawab Tuki Jem. "Putri, ini Tuki Jem. Dia akan tinggal bersama kita untuk beberapa waktu," ujar Pak Darmawan, tapi Putri hanya menatap Tuki Jem sekilas sebelum menunduk dan berlari kembali ke arah koridor. Tuki Jem merasa hatinya mencelos. "Apa saya bisa membuatnya tersenyum?" pikirnya. Malam itu, setelah diberi kamar tamu yang jauh lebih besar dari seluruh rumahnya di desa, Tuki Jem duduk di tepi ranjang, memandang kalung peninggalan ayahnya. Ia teringat kata-kata ayahnya tentang keberanian, dan tekadnya kembali membara. "Saya harus coba, demi Putri, demi keluarga saya," gumamnya. Namun, di ujung koridor, suara tangis pelan terdengar dari kamar Putri. Tuki Jem bangkit, hatinya terpanggil. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati kamar itu, siap memulai tugasnya sebagai ibu sementara, meski ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Malam pertama di manshan megah Pak Darmawan terasa seperti mimpi bagi Tuki Jem. Kamar tamunya luas, dengan ranjang empuk dan jendela besar yang menghadap taman. Namun, kemewahan itu tak bisa menenangkan hatinya. Suara tangis pelan Putri dari ujung koridor masih terngiang. Tuki Jem bangkit dari ranjang, mengenakan sandal sederhana yang ia bawa dari desa, dan berjalan pelan menuju kamar Putri. Cahaya lampu koridor yang temaram membuat bayangannya memanjang di dinding marmer. Di depan pintu kamar Putri, Tuki Jem mengetuk pelan. "Putri, ini Tukem. Boleh Bunda masuk?" tanyanya lembut. Tak ada jawaban, hanya isak yang semakin pelan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat Putri meringkuk di ranjang besar, memeluk boneka kelinci. Wajah kecilnya basah oleh air mata. Tuki Jem mendekat, duduk di samping ranjang, dan mulai menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu ia nyanyikan untuk Siti dan Budi. Suaranya lembut, penuh kehangatan desa. Perlahan, isak Putri reda, dan matanya yang sembab menatap Tuki Jem dengan rasa ingin tahu. Keesokan paginya, Tuki Jem bangun dengan tekad baru. Ia ingin mendekati Putri,
meski tahu itu tak mudah. Di ruang makan, ia bertemu Pak Darmawan yang sedang membaca koran. "Selamat pagi, Tuki Jem. Semoga kau nyaman di sini," katanya dengan nada ramah namun singkat sebelum bergegas ke kantor. Putri duduk di meja makan, menatap piring berisi roti panggang tanpa semangat. Tuki Jem tersenyum, mencoba memecah keheningan. "Putri suka cerita? Bunda tahu cerita tentang kelinci pemberani dari desa," katanya ceria. Putri hanya mengangguk tipis, tapi matanya menunjukkan sedikit minat. Sepanjang hari, Tuki Jem berusaha mendekati Putri. Ia mengajaknya ke taman, menunjukkan bunga-bunga, dan menceritakan kisah-kisah sederhana dari Sukamaju. Putri tetap pendiam, tapi ia mulai mengikuti Tuki Jem tanpa protes. Saat makan siang, Tuki Jem membuatkan bubur ayam sederhana, masakan yang ia pelajari dari ibunya. "Ini makanan favorit adik bunda di desa," katanya sambil menyodorkan mangkuk. Putri mencicipi, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. "Enak," gumamnya pelan. Hati Tuki Jem hangat, seolah melihat secercah harapan. Namun, sore itu, tantangan muncul. Seorang wanita elegan, Tante Rina, kerabat Pak Darmawan, datang berkunjung. Ia memandang Tuki Jem dengan tatapan merendahkan. "Jadi, ini gadis desa yang jadi ibu, Putri? Kau yakin bisa menangani anak ini?" katanya sinis. Tuki Jem menunduk, merasa kecil, tapi ia teringat janjinya pada keluarga. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tante," jawabnya tegas. Malam itu, saat Putri memeluk bonekanya lebih erat dan memanggil, "Bunda," untuk pertama kalinya, Tuki Jem tahu perjuangannya baru saja dimulai. Pagi di Menshan Pak Darmawan terasa lebih cerah bagi Tuki Jem setelah momen kecil kemarin, ketika Putri memanggilnya, "Bunda," untuk pertama kalinya. Kata sederhana itu seperti sinar matahari yang menembus awan kelabu, memberinya semangat baru. Hari ini, ia bertekad untuk lebih dekat dengan Putri. Di ruang bermain yang penuh mainan mahal, Tuki Jem duduk di lantai bersama Putri, mencoba membangun istana dari balok kayu. "Kalau di desa, Bunda suka bikin rumah-rumahan dari bambu. Loh," katanya ceria, berharap ceritanya bisa menarik perhatian Putri. Gadis kecil itu hanya mengangguk pelan, tapi tangannya mulai ikut menyusun balok, mengikuti arahan Tuki Jem. Saat asyik bermain, pintu ruang bermain terbuka. Tante Rina, kerabat Pak Darmawan yang kemarin memandang rendah Tuki Jem, masuk bersama seorang wanita lain, Bu Vina, yang ternyata adalah pengasuh sebelumnya. "Jadi, ini pengganti saya?" tanya Bu Vina dengan nada tajam, matanya meneliti Tuki Jem dari atas sampai bawah. Pakaian sederhana Tuki Jem dan aksen desanya membuat Bu Vina terkekeh kecil. "Putri butuh seseorang dengan pengalaman, bukan gadis kampung yang cuma bisa masak bubur," sindirnya. Tante Rina tersenyum sinis, menambahkan, "Saya bilang pada Darmawan, ini keputusan salah." Tapi dia keras kepala. Tuki Jem merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Ia hanya menunduk, tangannya masih memegang balok kayu. Putri, yang memperhatikan dari sudut ruangan, tiba-tiba berlari dan memeluk kaki Tuki Jem. "Bunda Jem baik," katanya dengan suara kecil namun tegas. Hati Tuki Jem hangat, tapi keraguan mulai merayap. "Apa mereka benar? Apa saya memang tak pantas di sini?" pikirnya. Malam itu, setelah Putri tertidur, Tuki Jem duduk di kamarnya, menatap kalung peninggalan ayahnya. Ia teringat kata-kata Bu Sari, "Hati yang tulus sudah cukup, Jem." Tapi sindiran Tante Rina dan Bu Vina seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Ia menulis surat untuk ibunya, menuangkan kerinduannya pada Sukamaju dan ketakutannya gagal. "Bu, apa saya bisa jadi ibu yang baik untuk Putri? Saya takut mengecewakan semua orang," tulisnya dengan air mata. Keesokan paginya, Tuki Jem bangun dengan tekad baru. Ia tak ingin menyerah. Di dapur, ia membuat pisang goreng, camilan favoritnya di desa, dan membawanya ke kamar Putri. "Coba ini, Putri. Ini enak. Loh, Bunda suka makan ini sama adik-adik di desa," katanya sambil tersenyum. Putri mencicipi, dan matanya berbinar. "Bunda ceritain lagi dongeng kelinci," pintanya. Tuki Jem tersenyum lega, mulai bercerita dengan penuh semangat. Namun, saat mereka asyik bermain,
seorang pelayan berlari tergesa. "Nona Tukijem, Putri jatuh dari ayunan tadi pagi. Dokter sedang memeriksanya." Tukijem panik, berlari ke kamar Putri. Jantungnya berdegup kencang, rasa bersalah menyelimuti. "Ini salahku, aku tak cukup hati-hati," gumamnya, tak tahu bahwa kejadian ini akan mengubah pandangan semua orang tentangnya. Kejadian Putri jatuh dari ayunan membuat suasana di Mensyahen Pak Darmawan berubah mencekam. Tukijem berlari ke kamar Putri, jantungnya berdegup kencang, wajahnya pucat pasi. Di dalam, dokter sedang memeriksa lengan kecil Putri yang memar, sementara gadis itu menangis pelan. Tante Rina berdiri di sudut ruangan, matanya penuh tuduhan. "Ini karena kau tak awasi dia dengan baik," katanya tajam, suaranya bergema di ruangan. Bu Vina, yang juga ada di sana, menambahkan dengan nada merendahkan, "Sudah kubilang, gadis desa tak bisa diandalkan." Tukijem hanya menunduk. Air matanya menetes ke lantai marmer. Rasa bersalah menyelimuti hatinya seperti awan gelap. Dokter akhirnya angkat bicara, hanya memar ringan, tak ada yang patah. Putri hanya perlu istirahat. Pak Darmawan, yang baru saja tiba dari kantor, menghela napas lega, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menatap Tukijem, seolah mencari penjelasan. "Maafkan saya, Pak," kata Tukijem dengan suara bergetar. Saya tak bermaksud membiarkan ini terjadi." Pak Darmawan hanya mengangguk singkat. "Kita bicara nanti. Sekarang, fokus pada Putri." Tukijem mengangguk. Hatinya hancur, namun ia bertekad untuk memperbaiki keadaan. Malam itu, Tukijem tak bisa tidur. Ia duduk di samping ranjang Putri, menjaga gadis kecil itu yang kini tertidur dengan lengan dibalut perban tipis. Wajah Putri yang damai membuat Tukijem teringat Siti dan Budi, adik-adiknya di Sukamaju. Ia teringat janjinya untuk menjadi ibu sementara yang baik, tapi kini ia merasa gagal. "Apa saya memang tak pantas di sini?" gumamnya, memandang kalung peninggalan ayahnya yang selalu memberinya kekuatan. Tiba-tiba, Putri bergerak pelan, matanya terbuka. "Bunda Jem, jangan pergi," bisiknya lemah, tangannya kecil mencengkeram ujung baju Tukijem. Hati Tukijem mencair, air matanya kembali mengalir, tapi kali ini karena haru. Keesokan paginya, Tukijem bangkit dengan semangat baru. Ia tahu kontraknya hampir berakhir, tapi ia tak ingin meninggalkan Putri dengan kenangan buruk. Ia memutuskan untuk membuat hari-hari terakhirnya di Mensyahen tak terlupakan. Dengan izin Pak Darmawan, ia mengajak Putri ke taman belakang, kali ini dengan pengawasan ekstra ketat. Tukijem membawa keranjang kecil berisi pisang goreng dan kue tradisional yang ia buat sendiri, mengingatkan Putri pada kehangatan makanan desa. "Ini cerita tentang kakek pohon di desaku," katanya sambil menunjuk pohon besar di taman, suaranya penuh semangat. Putri tertawa, untuk pertama kalinya dengan bebas, matanya berbinar seperti bintang. Namun, Tante Rina dan Bu Vina tak berhenti mengkritik. Di ruang tamu, mereka berbisik pada Pak Darmawan, menyarankan agar Tukijem diganti dengan pengasuh profesional. "Dia cuma gadis desa, Darmawan. Putri butuh seseorang yang paham dunia kita," kata Tante Rina dengan nada penuh otoritas. Pak Darmawan mendengarkan dalam diam, tapi matanya melirik ke arah taman, tempat Tukijem dan Putri sedang membuat gelang bunga dari melati. Senyum Putri, yang tak pernah ia lihat selama bertahun-tahun, membuatnya ragu pada kata-kata Tante Rina. Hari-hari berlalu, dan Tukijem terus menunjukkan kasih sayangnya. Ia mengajari Putri lagu-lagu daerah, membaca dongeng setiap malam, dan bahkan membuatkan boneka kain sederhana yang mirip kelinci favorit Putri. Perlahan, Putri berubah. Gadis kecil yang dulu pendiam kini sering tertawa, berlari ke pelukan Tukijem setiap kali ia pulang dari sekolah. Bahkan pelayan di Mensyahen mulai menghormati Tukijem, terpesona oleh kelembutannya yang tulus. Saat kontrak 6 bulan mendekati akhir, Pak Darmawan memanggil Tukijem ke ruang kerjanya. Tukijem masuk dengan jantung berdebar, takut ia akan dimarahi karena kejadian ayunan. Namun, Pak Darmawan justru tersenyum. "Tukijem, saya salah menilaimu," katanya lembut. "Saya pikir Putri hanya butuh pengasuh, tapi kau memberinya lebih dari itu. Kau memberinya ibu." Tukijem terpana, tak tahu harus berkata apa. Pak Darmawan melanjutkan, "Saya ingin kau tinggal lebih lama,
bukan sebagai pengasuh sementara, tapi sebagai bagian dari keluarga kami, jika kau mau. Tuki Jem menangis haru, teringat keluarganya di Sukamaju. Terima kasih, Pak. Tapi, saya kangen ibu dan adik-adik saya, katanya jujur. Pak Darmawan mengangguk. Mengerti. Kau boleh pulang kapan saja, tapi pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Dan, saya akan pastikan keluargamu di desa mendapat dukungan untuk sekolah dan kehidupan yang lebih baik. Hari keberangkatan tiba. Putri memeluk Tuki Jem erat, menangis tak ingin melepas. Bunda Jem, kapan balik lagi? Tanyanya dengan suara parau. Tuki Jem berlutut, mengusap air mata Putri. Bunda janji akan sering ke sini, dan kau bisa ke desa Bunda kapan saja, katanya sambil menyematkan gelang bunga melati di tangan Putri. Pak Darmawan, yang berdiri di samping, menyerahkan sebuah amplop tebal berisi bayaran kontrak, ditambah bonus besar sebagai tanda terima kasih. Ini untuk keluargamu, Tuki Jem. Dan ini, katanya sambil menunjuk ke arah Putri, adalah bukti bahwa kau telah mengubah hidup kami. Mobil yang sama membawa Tuki Jem kembali ke Sukamaju. Ketika ia tiba, warga desa menyambutnya seperti pahlawan. Siti dan Budi berlari memeluknya, sementara Busari menangis bahagia melihat anaknya pulang dengan selamat. Dengan uang dari Pak Darmawan, Tuki Jem memperbaiki rumah mereka, membeli lahan untuk kebun, dan mendaftarkan adik-adiknya ke sekolah terbaik di kota terdekat. Namun, yang terpenting, ia membawa pulang hati yang penuh kebanggaan dan kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, Pak Darmawan dan Putri datang berkunjung ke Sukamaju. Putri berlari ke pelukan Tuki Jem, membawa boneka kain yang dulu dibuatkan untuknya. Warga desa, yang awalnya takjub dengan kehadiran miliuner, akhirnya larut dalam kehangatan pertemuan itu. Di bawah pohon kelapa, Tuki Jem dan Putri duduk bersama, tertawa sambil mendengarkan cerita tentang kakek pohon. Pak Darmawan menatap mereka dengan senyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak diukur dari kekayaan, melainkan dari hati yang tulus. Tuki Jem kembali ke kehidupannya di desa, tapi kini dengan mimpi yang lebih besar. Ia mulai mengajar anak-anak desa secara gratis, berbagi ilmu dan kasih sayang yang ia pelajari dari perjalanannya. Putri sering mengunjungi, membawa cerita-cerita kota yang selalu berakhir dengan pelukan hangat dari Bunda Jem. Di tengah sawah hijau Sukamaju, Tuki Jem tahu bahwa ia telah menemukan makna sejati dari keluarga. Tak hanya di desa, tapi juga di hati seorang anak kecil yang kini tersenyum lebar karena cinta yang ia berikan.